Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan. Hamba yang bukan siapa-siapa ini Tuhan, hamba yang berdosa ini Tuhan. Agar hamba bisa menyampaikan firman-Mu dengan benar Tuhan. Bisa menjadi berkat buat orang-orang tempat ini ya Tuhan Yesus. Buat jemaat di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Semuanya untuk hanya memuliakan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Ya, apa kabar? Luar biasa. Saya berterima kasih kepada Pak Robert dan kepada Papa rohani saya, Pak Stephen, yang hari ini saya bisa datang kembali ke tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan, amin. Kita memasuki di tahun 2022, tentunya mungkin ada tujuan dari saudara-saudariku yang belum tercapai di tahun 2021 dan saat ini kita masuk di tahun 2022, ayo biar kiranya kita setiap hati kita lebih lagi datang kepada Tuhan, jangan sedikit pun mundur, tapi melangkah lagi. Ya mungkin di tahun 2021 kita melangkah 1 atau 2 langkah, masuk di tahun 2022 kita melangkah 4 sampai 5 langkah. Amin. Ya, kita akan buka firman Tuhan di Amsal 3. Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Perikopnya adalah berkat dari hikmat. Saya baca ayat ganjil dan mungkin saudara-saudari baca ayat genap dan seterusnya saya balas lagi dan seterusnya saudara-saudari balas lagi. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amin. Di Amsal dari ayat 1 sampai dengan 10 mengajarkan kita itu begitu luar biasa. Agar kita berjalan di tahun 2022 ini bisa mendapatkan apa yang kita ingin dapatkan. Dan bisa lebih lagi berjalan bersama Tuhan atau melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Mungkin dalam 2021 anak-anak muda di tempat ini masih galau. Dalam pekerjaan, dalam kuliah, atau yang sudah menikah. Dalam keluarga itu sebenarnya rintangannya itu dalam keluarga pun besar. Bagaimana kita bisa berjalan bersama Tuhan dalam usaha kita, pekerjaan kita, kuliah kita, dan keluarga kita. Saya banyak belajar, apapun yang tahun 2021 saya lakukan, saya ingin melakukannya lebih baik lagi di tahun 2022.
Dan saya lebih ingin lagi melayani Tuhan tuh lebih lagi daripada di tahun 2021. Jadi saya punya komitmen agar saya ini bisa lebih lagi untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Di sini saya akan kasih tahu atau mungkin bisa sharing kepada saudara-saudari bagaimana sih kita bisa mempersiapkan untuk menerima pengharapan di dalam Tuhan, agar di tahun yang baru ini kita bisa jalan dengan pengharapan yang luar biasa. Amin. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu kita baca di ayat 5 dan 6. Ayat 5 berbunyi seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Seringkali kita ini sok kuat. Seringkali enggak sadar. Kita seakan-akan tuh kita enggak butuh Tuhan. Kadang mungkin dalam pekerjaan kita memasukkan tender-tender atau pekerjaan yang bisa menghasilkan sebuah satu kantor mendapat income yang begitu besar. Kita merasa bangga, wah itu karena saya. Karena saya maka kantor itu akan menjadi besar. Atau dalam pelayanan, karena saya maka gereja itu berkembang. Karena saya maka jemaat itu ramai di gereja ini. Seringkali kita merasa kita ini lebih dari Tuhan. Saya pun pribadi sadar bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini adalah manusia yang berdosa, yang datang kepada Tuhan, yang mau dipakai Tuhan. Saya merendahkan apapun dari kesombongan saya, dari soknya perkataan-perkataan saya mungkin. Mungkin saya tidak sadar apa yang saya katakan itu saya sudah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Tapi saya datang kepada Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan. Mungkin adik-adik tempat ini ada melakukan hal-hal tersebut, ayo kita balik kepada Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Kita katakan, Tuhan, saya ingin percaya kepada Tuhan dengan segenap hati saya. Dengan segenap, berarti dengan seluruh kepercayaan kita tuh kita taruh kepada Tuhan. Contohnya saya punya anak perempuan 2. Kalau mereka mau ke mall, mereka mau makan apa atau mereka mau beli apa, mereka percaya bahwa saya akan membelikannya. Bahwa saya akan kasih kepada anak saya. Nah, tandanya anak saya itu percaya kepada papinya bahwa papinya akan kasih, akan membelikan. Enggak mungkin papi saya enggak akan kasih saya, pasti anak saya bilang gitu. Nah itulah Tuhan mau hati kita seperti anak kecil itu. Seperti anak saya, seperti anak-anak yang taruh kepercayaannya 100% kepada orang tuanya. Nah Tuhan itu adalah orang tua kita. Kalau saya anggap Tuhan Yesus adalah orang tua saya. Yang selalu kalau saya keluh kesah saya datang kepada Tuhan, saya bicara sama Tuhan. Saya buka-bukaan sama Tuhan. Karena menurut saya kalau saya datang kepada Tuhan langsung kepada intinya. Kalau saya datang kepada manusia itu takut, bukannya kita nggak boleh datang kepada manusia tapi takut juga. Bahwa manusia itu juga punya keterbatasan. Nggak mungkin kita jangan berpikir bahwa kalau gue datang ke dia mungkin saya bisa ditolong. Kan itu pikiran kita. Seringkali itu kita begitu. Kalau gue datang ke gue katakan seperti ini pasti masalah gue dibantu. Atau dia akan bantu gue dengan benar-benar. Tapi ingat, manusia itu punya batas masing-masing.
Jadi seringkali itu kita minta bantuan, kadang kita nggak ditolong, kita sakit hati, kita marah. Jangan. Kalau kita butuh pertolongan, datang pada Tuhan. Karena Tuhan ada sumber segalanya. Amin. Maka yang pertama itu dikatakan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jangan bersandar dengan pola pikir kita. Pola pikir kita tuh pasti mikirnya tuh pasti ini benar, ini benar, ini benar. Karena pola pikir kita. Belum tentu yang kita pikirkan itu benar. Di mata orang, di mata teman-teman, di mata istri, di mata orang tua. Tapi menurut kita itu sudah benar. Betul? Itu yang terjadi pada kita. Makanya di tahun 2022 ayo kita ubah semuanya. Sebelum kita melakukan apa yang kita ingin lakukan, kita berdoa sama Tuhan. Kita tanya Tuhan. Jangan kita main langsung tancap gas saja. Kalau kita tancap gas langsung bisa terjadi kecelakaan. Tapi kalau kita tanya Tuhan tuh tandanya ada rem. Tuhan kasih rem-rem yang begitu baik buat kita. Nah kayak gitu kejadian-kejadian yang akan menimpa kita itu karena kita tanya Tuhan. Semuanya Tuhan halangi. Karena ada rem-rem yang Tuhan kasih buat kita. Amin. Kita buka di Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 dan ayat 12 adalah berbunyi, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Ini nih, seringkali kita berpikir, wah ini udah benar nih jalannya. Tapi menuju kemana? Ke maut. Maut itu apa sih? Kegagalan, kekecewaan. Seringkali itu kita seperti itu, kita pikir, waduh saya sudah benar di jalan ini. Enggak mungkin dah salah jalannya. Seringkali aja kita pakai Google Map atau Waze aja kita sering nyasar. Betul? Pasti. Enggak 100% dia akan bawa kita tuh tepat pada tujuan. Ada jalan-jalan yang mungkin kita dibawa nyasar. Jadi jangan selalu berpikir jalan saya ini udah benar nih. Yang saya pilih ini, yang saya rancang ini semua udah benar. Pekerjaan, pelayanan saya ini atau apapun itu. Saya sudah merancangkan dari Januari, Februari sampai ke Desember di tahun 2022. Wah ini udah aman, ini udah benar. Apa yang kita rancangkan belum tentu terjadi dalam hidup kita. Amin. Jadi jalanin aja. Serahkan semua pada Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Amin. Awal tahun ini ayo kita jalan bersama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Serahkan semua. Semuanya serahkan pada Tuhan. Amin. Kita buka lagi di Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 berbunyi seperti ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ini yang tadi saya bicara dari awal tadi, ini ayatnya. Nanti adik-adik, saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, ayo. Baca lagi firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu menjadi pegangan kita setiap hari. Yang mungkin ya, di tahun 2021 kalian ini bolong-bolong baca firman Tuhan. Mungkin, saya tidak tahu. Atau kalian mungkin bolong-bolong berhubungan intim dengan Tuhan. Mungkin, saya tidak tahu. Tapi ayo, masuk di tahun 2022 kita komit sama Tuhan. Bangun pagi, kita berdoa buat hubungan dengan Tuhan, kita baca firman Tuhan. Sebelum kita melakukan apa yang kita ingin lakukan dalam pekerjaan,
dalam apapun itu. Kita mau pergi keluar dari rumah, kita pergi ke pelayanan, kita baca dulu firman Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Karena apa? Apa yang kita baca hari ini, itu menjadi pegangan buat kita pada hari ini juga. Kalau kita nggak ada pegangan, saat iblis nyerang kita, pasti kita akan jatuh. Pasti kita akan kena. Kayak kita misalkan dari BSD saya dari BSD ke Jakarta Barat, Peluit atau Angke. Saya tidak ada pegangan, saya main jalan aja. Mungkin kendaraan yang saya pakai, minyaknya sudah habis, mogok. Atau bannya ada mengalami bocor ban, atau ada mengalami dalam kendaraan mesin, padahal saya nggak ada pegangan. Bisa gak kita masuk ke bengkel, kita betulin? Nggak bisa. Nah sama, hidup kita kalau nggak ada pegangan firman Tuhan, bisa gak kita lawan itu? Godaan, ajaran dari iblis, dari setan, yang ingin kita tuh jadi binasa. Ingin kita tuh jauh dari Tuhan. Setan itu tugasnya tuh ingin buat kita tuh jauh. Anak-anak Tuhan tuh jauh dari Tuhan. Karena yang enak-enak itu semua jauh dari Tuhan. Betul lah. Kalau yang susah, ada prosesnya, kita mengalami prosesnya, baru kita menerima hasilnya. Itu tuh seringkali kita nggak mau jalanin seperti itu. Seringkali tuh kita mikirnya, aduh saya mau yang instan lah, saya mau yang cepat. Tapi kalau kita nggak bisa nerima prosesnya, bagaimana kita tahu hasil yang kita dapat itu seperti apa? Saya bersyukur, saya jalan bersama Tuhan, ikuti jalur Tuhan. Saya mengalami kepurukan juga, saya mengalami apapun itu juga saya mengalami. Tapi saya berdoa selalu sama Tuhan. Agar Tuhan selalu menjaga saya, istri saya, anak-anak saya, keluarga saya. Dan Tuhan, saya minta Tuhan agar selalu diberikan yang terbaik. Puji Tuhan, sekarang saya menjadi lebih baik. Istri dapat kerjaan yang luar biasa juga, bekerja sama dengan adiknya, membuka suatu PT. Itu yang luar biasa, menjadi berkat yang luar biasa buat saya dan keluarga. Saya dalam berjualan durian juga diberkati Tuhan. Kalau kita benar di jalan Tuhan, kalau kita setia bersama Tuhan, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jalani, lagi gak enak, setia aja sama Tuhan. Sabar aja. Jalanin aja. Jangan maunya kita terima yang enak-enak. Tapi kita harus juga terima yang gak enaknya. Gak enak itu apa sih? Cobaan. Dihantam lagi, belum selesai dihantam lagi. Jalanin aja, setia aja. Dapat kekuatan dari mana? Dari Tuhan. Kita berdoa tiap pagi. Kita baca firman tiap pagi. Itu yang membuat kita tuh kuat. Amin. Kalau kita nggak berdoa, nggak baca firman, saya percaya kita nggak akan kuat. Saya percaya nggak bakal kuat. Saya pribadi pun kalau saya nggak dekat sama Tuhan, saya nggak datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya berdoa, saya bernyanyi, saya baca firman, saya yakin saya nggak kuat. Kalau dikasih cobaan tas, saya pasti nggak kuat. Tapi karena saya tahu apa yang saya baca firman tiap hari, bisa memberikan saya kekuatan dalam hidup saya. Amin. Kita buka firman Tuhan lagi di Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Ini di Mazmur 1
memberitahukan kepada kita, kalau kita mengikuti petunjuknya Tuhan, pasti kita mengalami ini. Di ayat 1 berbunyi seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukarannya ialah Taurat Tuhan. Di ayat 2 berbunyi di garis bawahi, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kalau kita nggak suka baca firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengalaminya? Apa yang kita mau dapat, tapi kita harus melakukannya dulu. Kalau kita nggak melakukannya, ya nggak bakal dapat, nggak bakal dikasih sama Tuhan. Jangan bilang, masa begitu? Iya, karena ini Tuhan yang bilang. Tuhan ingin menasihatkan kita bahwa tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Siang dan malam, berarti saat kita mengalami ujian, saat kita menghadapi masalah, kita langsung ingat di firman Tuhan. Ini yang diartikan merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi kita tahu. Apa yang kita baca firman itu, kita tahu. Kita kuat. Terus ayat yang ketiga adalah, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah. Kalau kalian, adik-adikku, bapak, ibu, ayat 1 dan 2, dan hasilnya di ayat yang ketiga. Amin. Di ayat ketiga tuh berbunyi, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita melangkah dalam pekerjaan kita, kita melangkah dalam pelayanan kita melangkah dalam keluarga kita, percaya, semuanya akan berhasil. Semuanya akan memuliakan nama Tuhan. Saya punya kesaksian baru-baru ini. Sekarang saya pindah di Ruko Permata Kota di Angke. Otomatis apartemen saya ini saya nggak pakai. Saya lagi bersih-bersih. Saya tuh hari kedua saya bilang sama security perempuan yang di bawah, saya bilang, Bu, kalau ada yang mau sewa apartemen hubungin saya ya. Saya bilang seperti itu. Oh iya, beberapa hari yang kedepannya ibu itu bilang, kok ada yang mau lihat apartemennya? Oh iya, kita janjian. Saya datang dan yang mau lihat apartemen itu datang juga. Setelah dia lihat, dia bilang sama saya, kok mau disewain berapa? Saya cuma tanya pada ibu itu, ibu sewa di bawah kena berapa? Dia bilang saya kena 26 juta setahun. Saya nggak tahu kenapa mulut saya bilang, ya udah ibu, kalau ibu sewa di tempat saya kasih 20 juta setahun. Nggak tahu mulut saya tiba-tiba bilang gitu. Terus dia bilang, oh kalau murah begitu berarti kalau jual murah dong. Saya bilang, saya nggak jual apartemen ini, saya bilang. Saya harus tanyakan istri dulu. Singkat cerita, saya bicara akhirnya sepakat untuk dijual. Waktu saya katakan pada ibu itu, Bu, ya udah, saya mau jual ya apartemen saya. Nah, waktu di proses dia bilang, ya udah kok saya minta surat-suratnya. Nah, saya lupa kok surat-surat yang apartemen saya ini belum pecah belah, masih PPJB, artinya masih jual beli doang. Saya udah kasih. Ternyata saat dia masukkan ke bank nggak lolos karena dia ingin kredit melalui bank gitu. Pas saya tahu, nggak tahu kenapa spontan saya bilang sama istri, kenapa dia nggak kredit aja sama kita? Kalau dia kredit sama bank,
pasti dia kena bunganya luar biasa. Atau dia kredit sama developer, pasti kena bunganya luar biasa. Kalau kredit sama kita, enggak kena bunga sama sekali. Saya cuma bilang gitu sama istri. Istri setuju. Akhirnya saya hubungin ibu itu, saya cuma bilang, Bu, ibu kredit aja sama saya. Jadi ibu enggak kena bunga. Jadi ibu benar-benar kredit sesuai harga yang ibu beli apartemennya. Nego-nego harga, dia bisa bayar DP 50, dia bisa cuma 2 tahun, dan sebulan di angka 7,5, itu semua Tuhan yang kasih angkanya. Jadi saya beli apartemen itu dan tinggal di apartemen itu gratis sampai di tahun yang saya jual. Malah Tuhan balikan uangnya. Waktu kita bertemu di notaris bikin perjanjian, inilah kita anak-anak Tuhan. Saya bukan ingin menceritakan bahwa bagaimana saya ini sombong, sok sombong, enggak. Tapi bagaimana kita anak-anak Tuhan bisa menjadi dampak buat orang lain. Saat saya ketemu di notaris, ibu itu cuma bilang gini, saya terima kasih. Kalau saya enggak ketemu dengan Kohendra, mungkin saya nggak tahu beli apartemennya di mana, dan saya masukin ke bank-bank itu susah, nggak bisa, dan saya kena bunga pasti besar, dia bilang gitu. Tapi dengan ketemu dengan Kohendra, saya beli dengan harga yang murah dan nggak kena bunga, benar-benar kredit, dikasih kredit. Di situ saya cuma bilang, Ibu, bukan saya yang hebat, tapi Tuhan saya yang luar biasa. Kalau Tuhan gak sentuh hati saya, kalau Tuhan gak bicara dengan saya gak akan jual. Saya gak akan kasih ibu kredit sama saya bilang. Tapi karena saya dengar suara Tuhan, agar saya untuk kasih ke ibu kredit. Maka itu saya kasih. Ibu itu sampai nangis. Nangis ngelihat saya sama istri itu, dia bilang baik sama dia. Saya bilang bukan saya Bu, tapi Tuhan saya, Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah itu, kalau kita anak-anak Tuhan, harus menjadi dampak. Mengenalkan dari perilaku kita, perkataan kita, perbuatan kita, bahwa di dalam diri kita itu ada Tuhan Yesus. Amin. Kalau perkataan kita kasar, perbuatan kita usil mungkin, apakah bisa dibilang, wah ini anak Tuhan nih. Tapi anak Tuhan begitu. Kalau orang tuh sudah ngomongin orang lain, itu luar biasanya ampun-ampun. Sekecil apapun bisa dikorek habis-habisan. Tapi apa yang kita perbuat, perbuatan kita yang baik, ada yang diomongin? Enggak ada. Yang selalu diomongin tuh yang enggak baiknya, perbuatannya yang enggak benarnya, perkataan atau tingkah lakunya yang enggak benar yang diomongin itu biasanya. Tapi kita tunjukkan, makanya kita tunjukkan dengan tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan kita. Agar orang yang ingin ngomongin kita itu bingung sendiri, gue mau ngomongin apa lagi ya? Enggak bisa nih yang gue cari kesalahan itu udah enggak ada. Amin. Nah disitulah kita bisa menjadi berdampak buat orang tersebut yang mungkin ingin menjelekkan kita karena dia lihat tingkah laku kita, semakin hari semakin benar, perkataan semakin hari semakin baik. Yang ada dia jadi menjadi baik juga, dia bisa berubah karena lihat kita berubah. Amin. Poin yang kedua adalah, tadi yang pertama, bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Poin yang kedua adalah tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Kita lihat di Amsal 3 tadi, ayat 3 dan 4. Ayat 3 berbunyi seperti ini. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau,
Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Di sini ayat di 3 berbunyi seperti ini. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kita diingatkan, kesetiaan kita ini jangan sampai hilang dalam hidup kita, dalam diri kita. Tapi kita jaga itu. Justru lebih lagi setia. Lebih lagi setia kepada istri, lebih lagi setia kepada Tuhan, lebih lagi setia dalam pelayanan, lebih lagi setia menjadi kepala, lebih lagi setia menjadi papi yang benar buat anak-anaknya. Kita tingkatkan, kita lakukan. Jangan sampai hilang dalam hidup kita itu. Kalau kata-kata setia itu hilang dalam hidup kita, saya percaya orang itu pasti hancur-hancuran. Karena udah gak setia. Kata-kata setia doang loh. Itu pentingnya luar biasa. Tuhan mengajarkan buat hidup kita. Setia. Ayo setia. Tuhan cuma bilang ayo setia. Kalau kita gak setia gimana sih? Itu aduh. Dulu saya waktu zaman pacaran saya gak setia sama istri saya. Benar. Saya ini manusia yang kurang ajarnya minta ampun. Manusia yang jijik. Istri saya ini guru sekolah minggu. Zaman saya pacaran. Ajak saya ke gereja. Saya gak mau. Saya malah melenceng sama wanita lain. Dia tahu bahwa saya ini pacarnya gak setia nih. Tapi karena dia punya hati yang setia. Hati yang mempunyai kasih. Karena saya tahu orang setia itu pasti punya kasih. Makanya dia sabar ngadepin saya. Kalau saya yang tidak bertemu dengan istri saya ini, mungkin saya tidak ada sampai hari ini. Mungkin. Atau saya sudah ditembak polisi. Atau saya sudah dipukulin orang sampai meninggal. Mungkin. Karena dulu hidup saya itu berantakan. Hidup saya berantakan habis-habisan. Tapi karena saya datang pada Tuhan, karena seorang istri juga, dulu masih pacar ya, belum istri. Dia pacar aja loh, masih pacarnya setianya minta ampun sama saya. Apalagi sekarang udah jadi istri. Saya yakin setianya itu double banget. Makanya saya belajar dari sosok istri saya. Saya harus setia. Saya harus benar-benar setia menjadi seorang papi buat anak-anak saya. Saya setia menjadi hambanya buat Tuhan Yesus. Mengabarkan kabar-kabar yang luar biasa buat jemaat-jemaat. Saya harus setia menjadi suami. Saya harus setia dalam pekerjaan saya. Saya ambil itu. Saya tanam di hidup saya. Maka saya bilang, kalau adik-adik, Bapak Ibu tanamkan kata-kata setia. Lakukan. Lihat perubahan dalam hidup kalian. Saya berani katakan kenapa? Karena saya mengalaminya. Saya alami. Dari yang gak punya apa-apa. Diangkat Tuhan. Melayani. Yang gak bisa apa-apa. Tapi Tuhan kasih saya hikmat. Saya berdoa, Tuhan tolong saya. Saya ingin melayani Tuhan. Berikan hikmat marifat yang daripada Engkau Tuhan. Agar saya bisa menyampaikan dengan benar. Saya bisa melayani dengan benar. Saya gak minta pada siapapun, tapi saya minta pada Tuhan. Dalam pekerjaan saya doa Tuhan berkati pekerjaan istri saya. Berkati semuanya.
Saya selalu berdoa seperti itu. Setia. Amin. Yang ketiga, yang terakhir adalah yang pertama tadi apa? Percaya kepada Tuhan. Yang kedua, tetap setia pada Tuhan. Yang ketiga adalah muliakanlah Tuhan. Kita buka di Amsal 3 tadi di ayat 9 dan 10-nya. Ayat 9 berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemeliharaanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Di sini Tuhan mengajarkan kita bahwa muliakanlah Tuhan dengan apa? Bukan dengan harta aja. Dengan tubuh kita ini bisa. Kalau sanggup dengan harta, karena kita ada harta, ayo muliakan Tuhan. Tapi kalau kita enggak ada harta, bagaimana sih kalau saya enggak ada apapun, tapi saya ingin memuliakan Tuhan? Ayo muliakan dengan tubuhmu ini. Amin. Saya kemarin diundang khotbah di Karawang, di gereja kecil, saya datang. Dulunya pernah saya datang sekali, saya dikenalkan oleh teman, akhirnya ibu gembalanya tahu dapat kita tukar nomor, dan kemarin dia hubungi saya, bisa gak khotbah di sini, di gereja kecil ini. Dia bilang gitu. Saya bilang, ibu, mau gereja seperti apapun saya akan datang. Saya akan datang ibu. Waktu saya datang, itu ke Kerawang itu kalau hari Minggu, bisa 1 jam lebih saya nyampe ke Kerawang. 1 jam lebih sampai sana, telat 5 menit, dan saya duduk, setelah ibadah mulai, saya merasakan hadirat Tuhan luar biasa, dan tiba-tiba tuh kayak Tuhan bisik atau bicara ke hati saya, mulai hari ini ambil keputusan layani di jemaat ini 1 bulan 1 kali. Tuhan bilang gitu sama saya. Jarang sekali hamba-hamba Tuhan diundang ke sini tuh. Tuhan tuh ngomong sama saya gini, enggak ada yang mau melayani di sini. Kalau kamu bisa ambil 1 bulan 1 kali melayani di sini. Setelah selesai ibadah kita bicara dengan ibu gembalanya. Ibu gembalanya tuh emang bicara, oh ya kalau di sini tuh undang orang kadang susah, kadang ada yang mau, ada yang enggak. Tiba-tiba saya bilang, Bu, mulai bulan depan kasih saya tugas untuk melayani di tempat ibu 1 bulan 1 kali. Saya mau ibu, saya bilang gitu. Saya ambil, saya ingin melayani di sini, saya bilang. Ibu itu cuma bilang, benar gak katanya. Benar ibu, saya gak main-main, saya ingin melayani di sini, saya bilang. Ibu gembala dan bapak gembalanya itu senang, karena ada yang mau melayani di situ. Saya bilang sama istri, siap ya, sebulan 1 kali kita ke Kerawang, siap. Saya selalu sama istri tuh, selalu berbicara. Kalau saya bilang, saya tadi kayak dapat suara dari Tuhan, saya bilang. Istri saya tuh langsung bilang, hajar. Istri saya tuh selalu bilang, hajar, jangan kasih rem. Makanya saya hajar. Jadi muliakanlah dengan tubuh kita. Ambil bagian melayani. Apapun itu. Susun bangku, bersih-bersih, itu sudah melayani, memuliakan Tuhan. Amin. Dulu saya belajar, saya bersih-bersih gereja, saya sapu gereja, saya ngepel gereja, saya cuci baju malah. Pekerja-pekerja saya cuciin bajunya. Saya sikat pakai tangan saya. Biasa kalau orang kan injek-injek aja, yang penting bersih aja pakai kaki. Enggak, saya sikat. Karena saya pikir saya ingin belajar Tuhan. Benar-benar
merontokkan semua kesombongan saya, keegoisan saya, sok kuatnya saya. Saya rontokkan semua, saya belajar. Amin. Jadi Bapak Ibu, adik-adik, ayo bagi yang sudah melayani, ayo lebih lagi melayani. Amin. Lebih lagi semangat. Yang belum melayani punya hati, ayo langsung gerak aja, action aja langsung. Saya yakin kalau kita sudah gerak tuh, pasti akan ada support-supportnya yang dikasih buat kita. Asalkan hati kita benar-benar enggak ada pikiran yang aneh-aneh dalam melayani. Jalan aja terus, setia aja terus. Amin. Saya akan tutup dengan satu pesan tokoh-tokoh Alkitab. Pesan Abraham seperti ini. Walaupun kamu belum melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupmu, kamu harus tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada yang sukar. Semuanya menjadi mungkin walaupun sekelilingmu tidak memungkinkan kamu mendapatkan janji-janji Tuhan. Amin. Abraham tuh mengingatkan kita agar kita tuh percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan setia pada Tuhan. Tokoh yang kedua adalah dari Yosua. Yosua bilang buat kita begini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, apapun yang terjadi, tetaplah pandang Tuhan, beribadah kepadanya dengan taat dan setia. Jangan sekali-sekali hatimu terikat kepada berhala-berhala. Yang dimasukkan berhala-berhala itu kalau tafsiran saya, dalam pekerjaan kita terlalu fokus banget ke pekerjaan kita. Buat Tuhan tuh gak ada. Saya masuk di dalam full gospel. Ya, saya masuk dalam full gospel. Itu seminggu satu kali kita datang kumpul berkomunitas. Saling sharing, saling menguatkan. Nah, kalau ada teman-teman saya yang gak hadir, saya cuma bilang begini, simple. Kalau saya tuh orangnya simple dan saya orangnya nusuk langsung. Gak mau yang kilik-kilik dulu, enggak. Saya langsung nusuk langsung. Saya bilang, bro, dari Senin sampai Minggu, 7 hari. 7 kali 24 jam, berapa? Sedangkan kita 1 minggu 1 kali, cuman mau jalanin komunitas ini 2 jam aja, paling lama. Masa gak bisa buat Tuhan? Saya cuma bilang gitu. Jangan kita buat alasan bahwa, sorry bro, gue kena macet. Sorry bro, kerjaan gue gak bisa ditinggal. Kalau saya simple, saya bilang, waktu kamu belum dapat pekerjaan, waktu kamu belum diberkati Tuhan, kamu datang pada Tuhan. Belum waktunya kamu sudah tiba. Belum selesai kamu cari lagi pelayanan-pelayanan. Kamu cari lagi komunitas-komunitas beribadah pada Tuhan. Tapi saat Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah angkat kita lupa. Seakan-akan kita, waduh gue harus benar-benar kerjain ini dulu nih. Masalah komunitas, masalah pelayanan atau masalah gereja, ibadah, komsel, cool. Nanti, yang penting ini dulu. Ini omset. Itu fakta. Kita tuh melakukan seperti itu secara gak sadar. Tuhan cuma minta 2 jam loh. 2 jam, 120 menit. Datang pada Tuhan, buka hati kita bicara sama Tuhan. Kita buka-buka nama Tuhan,
kita ingin dengarkan firman Tuhan, kita ingin memuliakan Tuhan, menyanyi, bermazmur buat Tuhan. Masa sih nggak mau? Amin. Kita ubah yuk di tahun 2022 agar kita tuh benar-benar buat yang terbaik buat Tuhan. Ada komsel. Di hari apapun kita datang. Kita kan bisa prepare. Oh misalkan mulai jam 7, kalau macet, gue harus datang jam segini nih, harus jalan. Ada pekerjaan apapun benar-benar yang kita gak bisa tinggalkan. Saya percaya kalau kita benar-benar atur ya pekerjaan kita. Sampai waktunya tiba kita mau jalan belum selesai pun, tapi kita sudah tahu nih. Oh nanti kalau gue udah pulang dari komsel atau gue udah pulang dari gereja, gue udah tahu nih jalannya nih. Saya udah tahu nih pekerjaannya harus begini, gini. Percaya deh, setelah kita kerjakan lagi nanti, Tuhan akan bantu semuanya. Tuhan akan berikan yang benar-benar yang tadi menurut kita susah atau menurut kita kok ini kerjaan gak kelar-kelar. Tiba-tiba Tuhan tuh benar-benar kasih kita hikmat. Dan kerjaan ini akan cepat selesainya buat kita. Amin. Jadi mungkin di siang sore hari ini saya nggak panjang-panjang, tapi saya cuman ingin minta kepada adik-adik, bapak ibu, ayo kita masuk di tahun 2022, kita tetap setia, lebih lagi setia mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu Tuhan telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-firman yang keluar ya Tuhan Yesus, dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, bisa ya Tuhan tertanam Tuhan di hati mereka ya Tuhan, di tanah yang subur ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, hamba percaya Tuhan, ada perubahan yang dahsyat Tuhan di tempat ini Tuhan. Mungkin mereka tidak setia Tuhan, tapi pada siang sore hari ini Tuhan, mereka akan ambil komitmen Tuhan bahwa mereka akan setia Tuhan. Pakai anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang tahu hati mereka ya Tuhan. Hikmat marifat ya Tuhan Yesus. Berikan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir dalam hati mereka ya Tuhan. Agar mereka melayani dengan setia Tuhan. Melayani dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang sore hari ini Tuhan. Kau memberkati semuanya Tuhan. Bagi jemaat-jemaat yang belum bisa hadir juga Tuhan. Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Engkau ikut campur tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba telah selesai Tuhan. Tapi hamba percaya firman-Mu tidak akan selesai Tuhan buat mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan tutup ibadah kita. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Saudaraku, hambanya yang masih sangat muda, tapi dari kehidupannya kita bisa melihat kalau saudara yang mengenal bagaimana Tuhan pulihkan, Tuhan ubahkan. Saudara, Hendra Gunawan atau saya biasa panggil Abui, dia adalah seorang yang dulunya hancur-hancuran. Tapi Tuhan melihat permata dalam dirinya. Dan Tuhan ubahkan hidupnya. Dari istrinya Nana saya juga tahu bahwa dia adalah seorang wanita yang sangat luar biasa. Setia, terus percaya. Ketika tidak seorang pun percaya bahwa Hendra bisa diubahkan Tuhan, dia satu-satunya yang percaya. Dan Tuhan memperhitungkan kepercayaan ini.
Bagi para wanita yang belum punya suami, kalau saudara hidup benar di hadapan Tuhan, suamimu separah apapun Tuhan bisa ubahkan. Bagi saudara yang hidupnya hancur-hancuran hari ini, lihat saksi hidup. Sekarang hamba Tuhan ini masih muda, mereka melayani Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan hidupnya pun dijamin oleh Tuhan. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Katakan kepada Allahmu, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Katakan sekali lagi, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami percaya Tuhan Yesus, dan setia terhadap apa yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, tanamkan itu sungguh-sungguh di hati setiap pribadi yang mendengar firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang gereja Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat-berkat terbaik daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Belas kasihan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus ada padamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluar masukmu, diberkati apapun yang dikerjakan tanganmu. Tuhan Allahmu tidak pernah meninggalkan kau sendirian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih